Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemaparan pemaparan materi dengan judul yang berbeda dari sebelumnya, yaitu norm norm, produk dot, dan jarak dalam RN. Norm vektor. Dalam teks ini kita akan menotisikan panjang vektor V dengan simbol V yang yang dibaca sebagai non V, panjang V atau besarnya V. Istilah norm menjadi matematis umum sinonim yang panjang, seperti yang disarankan pada gambar pertama di bawah, untuk mengikuti dari teorema Pythagoras bahwa norm V, V1, V2 dalam R kuadrat adalah V sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Serupa untuk vektor V1, V2, dan V3 dalam R3 mengikuti dari gambar dari gambar di atas, dan dua aplikasi dari teorema Pythagoras, yaitu V kuadrat sama dengan OR kuadrat ditambah RP kuadrat sama dengan OQ kuadrat ditambah QR kuadrat ditambah RP kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat, dan karenanya sama dengan V-nya sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat, dan akan dihasilkan persamaan yang kedua. Jika V-nya sama dengan V1, V2, dan sampai ke Vn adalah vektor dalam Rn, maka norm dari V, atau disebut juga dengan panjang V atau magnitum dari V, dinotasikan dengan V dan didefinisikan dengan formula panjang V sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Untuk lebih jelasnya, terdapat contoh yang pertama, yaitu menghitung norm. Mengikuti dari formula kedua bahwa norm dari vektor V sama dengan min 3, 2, 1 dalam R3 adalah V-nya sama dengan akar min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jawabannya adalah akar 14. Dan dari formula yang ketiga bahwa norm vektornya sama dengan 2, min 1, 3, min 5 dalam R4-nya adalah panjang V-nya sama dengan akar 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 5 kuadrat sama dengan min 30, akar 39. Teorema pertama, kita di bagian yang akan menggeneralisasikan ketiga fakta umum tentang vektor dalam R2 dan R3. Yang pertama yaitu jaraknya tidak negatif. Yang kedua, vektor nolnya adalah hanya vektor dengan panjang 0. Kemudian mengalihkan vektor dengan skalar adalah mengalihkan panjang vektor dengan nilai mutlak dari skalar tersebut. Teorema yang pertama, jika V adalah vektor dari dalam Rn, dan jika K-nya adalah suatu skalar, maka V-nya lebih besar sama dengan 0. V-nya sama dengan 0 jika dan hanya jika V-nya sama dengan 0, KV-nya sama dengan K V, panjang K dan panjang V. Kemudian vektor satuan. Non vektor disebut dengan vektor satuan. Vektor semacam itu berguna untuk menentukan arah setiap panjang, tidak relevan dengan masalah yang dihadapi. Kemudian memperoleh vektor satuan dalam arah yang diinginkan dengan memilih vektor 00 V ke arah itu dan mengalihkannya dengan V dengan kebalikan dari panjangnya. Sebagai contoh, jika V-nya adalah faktor dari panjang 2 dalam R2 dan R3, maka seper 2 V-nya adalah
vektor satuan dalam arah dengan yang sama dengan V. Lebih umumnya V-nya adalah vektor bukan 0 dari Rn, maka U-nya sama dengan seper panjang V dikali V. Yang mendefinisikan vektor satuan yang memiliki arah yang sama dengan V. Kemudian kita dapat mengkonfirmasi bahwa pada rumus keempat adalah vektor satuan dengan mengaplikasikan bagian dari C dari teorema 1.1 dengan K-nya sama dengan seper panjang V untuk memperoleh panjang U sama dengan panjang KV sama dengan panjang K dikali panjang V sama dengan K-nya dikali panjang V dikali seperdua panjang V dikali V-nya sama dengan 1. Kemudian proses pengalihan vektor tak nolnya dengan timbal balik panjangnya untuk mendapatkan vektor satuan disebut normalisasi V. Kemudian vektor satuan kuadrat ketika sistem koordinasi panjang persegi panjang diperoleh dalam R2 dan R3, vektor-vektor satuan dalam arah positif dari sumbu koordinat disebut vektor dari suatu standar, dan R2-nya dari vektor-vektor ini dilambangkan dengan I-nya sama dengan 1,0 dan J-nya 0,1. Dalam R3-nya dengan I-nya sama dengan 1,0,0, kemudian J-nya 0,1,0, kemudian K-nya sama dengan 0,0,1. Pada gambar 1,2, untuk setiap vektor V1, V2 dalam R2 dan untuk setiap vektor V sama dengan V1, V2 dan V3 dalam R3-nya dapat diekspresikan sebagai kombinasi linear dan dari faktor satuan standar dengan menuliskan V-nya sama dengan V1, V2 sama dengan V1 1,0 ditambah V2 0,1 sama dengan V1I ditambah V2J. Kemudian didapat rumus yang kelima. V-nya sama dengan V1, V2, V3 sama dengan V1 1,0,0 ditambah V2 0,10 ditambah V3-nya 0,0,1 dan akan didapat V1I ditambah V2J ditambah V3K, maka akan diperoleh rumus yang keenam. Lanjutnya kita dapat menggeneralisir formula-formula tersebut sama dengan S1-nya sama dengan 1,0,0 sampai dengan 0, kemudian min 2-nya sama dengan 0,1,0 untuk setiap V-nya sama dengan V1, V2, Vn dengan Rn dapat diekspresikan sebagai berikut, yaitu V-nya V1, V2 sampai Vn, V1 E1 ditambah V2 E2 sampai Vn ke En. Rumus ke-8. Kemudian contohnya yaitu 2,-3,4 sama dengan 2i dikurang 3j ditambah 4k sama dengan 7,3, sama dengan 7e1 ditambah 3e2 dikurangi 4e3 ditambah 5e4. Jarak antara P1 dan P2. Jika P1-nya dan P2-nya adalah titik-titik dalam Rn dan R3, maka panjang vektornya kemudian definisi yang kedua, jika U-nya sama dengan U1, U2, dan V-nya sama dengan V1, V2, dan titik di R, maka dinotasikan jarak antara U dan V dengan D dapat definisikan jarak panjang U kudu dengan V sama dengan akar U2 kurang U1 kuadrat, maka akan didapat rumus ke-11. Kemudian contohnya menghitung jarak dari Rn
Jika U-nya sama dengan 1,3-27 dan V-nya sama dengan 0,722, maka jarak antara U dan V-nya adalah akar 1 kurang 0 kuadrat ditambah 3 kurang 7 kuadrat ditambah min 2 dikurang 2 kuadrat ditambah 7 kurang 2 kuadrat, maka hasilnya sama dengan akar 58. Produk titik, jika U dan V adalah vektor bukan 0 dari R2 dan R3, dan jika sudutnya antara U dan V, maka produk dari titik tersebut dinotasikan sebagai U dikali V-nya sama dengan jarak U dikali jarak V cos theta. Contoh kelimanya yaitu tentukan produk titik-titik dari vektor-vektor yang ditunjukkan pada gambar 1,5. Solusinya adalah panjang vektor U sama dengan 1 dan V-nya sama dengan akar 8 sama dengan 2 akar 2. Dan kosinus sudut tetanya adalah cos 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2 seper akar 2, sehingga U dikali V-nya sama dengan panjang U dikali panjang V cos theta sama dengan 1 dikali 2 akar 2 dikali seper akar 2 sama dengan 2. Kemudian bentuk komponen dari produk titik, misalkan U-nya sama dengan 1, 2, 3 dan V-nya sama dengan V1, V2, V3 adalah vektor dari bukan 0, maka sudut antara U dan V, maka dari hukum kosinusnya dihasilkan PQ kuadrat seperti yang tertera pada gambar yang ini. Kemudian didapat kemudian untuk sederhananya kita dapat menuliskan dengan yang ini, atau lebih sederhananya yang ini. Kemudian substitusinya yang ini, sehingga kita dapat memperoleh penyederhanaannya. Sifat-sifat dari produk titik yaitu mengikuti dari teorema jika U, V, dan W adalah vektor-vektor dari N, dan jika K adalah satu skalar, maka akan diperoleh U dikali V sama dengan V dikali U sifat simetris, U dikali dalam kurung V ditambah W sama dengan U dikali V dikali U dikali W mengikuti sifat distribusi. Kemudian K-nya dalam kurung U dikali V sama dengan KU dikali V, sifat homogenitif. Kemudian U dikali V lebih besar sama dengan dari 0 dan V dikali V sama dengan 0 jika dan hanya jika V-nya sama dengan 0, mengikuti dari sifat positifnya. Kemudian persamaan Koch dan sudut TRN-nya sama dengan sudutnya sama dengan cos min 1 sama dengan U dikali V sama dengan panjang U dikali panjang V. Kemudian geometri DRN, teoremanya yaitu jika W, U, dan V adalah vektor-vektor N, maka akan didapat panjang U ditambah V lebih besar dari panjang U ditambah panjang V dari pertidaksamaan segitiga untuk vektor. Kemudian D-nya sama dengan U, V lebih kecil sama dengan D U, W tambah D W, V didapat dari pertidaksamaan segitiga untuk jarak. Kemudian kita dapat dari bukti yang pertama
seperti pada gambar, kita dapat dari sifat mutlak dan kita dapat dari ketidaksamaan cost swatch. Dan bukti yang kedua yang ini. Selanjutnya produk titik ditinjau dari perkalian matriks. Produk titik memberikan cara berpikir lain tentang perkalian matriks. Kemudian kita dapat mengingat kembali bahwa jika A-nya sama dengan AIJ adalah matriks N dikali R, maka entry AIJ-nya sama dengan yang ini, di mana produk dari baris ke I-nya sama dengan ini, dan kolom J dari B-nya ke bawah, kemudian diperoleh A-nya dieksposisikan, A dan B dapat dieksposisikan dalam bentuk begini. Aplikasi produk titik pada nomor ISBN. Untuk lebih jelasnya kita dapat perhatikan 9 digit pertama dari ISBN sebagai faktor B dari R9, misalkan A-nya sama dengan vektor sama dengan 1, 2, 3, 4, sampai 9. Kemudian cek di C-nya dihitung menggunakan prosedur yang pertama bentuk produk titiknya, yang kedua bagilah dengan 11 sehingga menghasilkan sisa C yang merupakan integer dari 0 dan 10 inklus. Kemudian dicek diambil menjadi C dengan syarat C-nya sama dengan 10 yang ditulis sebagai X untuk menghindari digit ganda. Misalkan ISBN-nya edisi singkat kalkulus edisi ke-6 oleh Van Outen adalah 0,471 15309 yang memiliki digit cetak 9. Ini konsisten dengan 9 digit pertama ISBN karena A dikali B-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dikali dengan 0, 4, 7, 1, 1, 5, 3, 0, 7 sama dengan 152. Membagi 152 dengan 11 menghasilkan hasil bagi 13 dan sisa 9, sehingga digit ceknya adalah 9. Jika pesan elektron ditempatkan untuk buku dengan ISBN tertentu, maka guna dapat menggunakan prosedur di atas untuk memverifikasi bahwa digit cek konsisten dengan 9 digit pertama, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan pengiriman yang mahal. Demikianlah apa yang saya paparkan. Bila itu bila kual hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.